Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wanita sering diperbincangkan kebanyakan masuk neraka? Dan dosa apa sehingga wanita dipastikan masuk neraka? Mari kita bahas sama-sama. Tonton videonya sampai selesai ya, agar cepat paham dan sambil belajar bersama-sama. Dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah, namun sering mengumpat, mencela, dan selalu buruk sangka terhadap orang lain, maka tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Apa penyebabnya? Imam Qurtubi rahimakumullah menjelaskan bahwa penyebab banyaknya kaum wanita menjadi penghuni neraka adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan di dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian Imam Qurtubi menambahkan bahwa kaum wanita juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat, disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lantas, ciri-ciri atau sifat wanita seperti apa calon penghuni neraka ini? Berikut akan saya jelaskan. 1. Tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Mereka para wanita bertanya, mengapa demikian, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita, meski ancamannya adalah neraka. Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka naminah, adu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. 3. Gugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian. Mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini,
maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. 4. Berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan wanita berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang-orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu 1. Wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. 3. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. 5. Suka memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan, mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. 6. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya, seperti memakai sorban. Nauzubillah. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis Nabi. 7. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat, ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meskipun darah sang ayah mengalir padanya. Wallahu alam. 8. Wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tidak bisa mencium harumnya, ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya, istri yang tak taat pada suami, maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. 10. Wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. 1. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
2. Wanita yang berperilaku seperti lelaki. 3. Dayuts, kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Nauzubillahi min dzalik. Golongan wanita yang terakhir yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rabb yang agung. Nauzubillah. Semoga kaum muslimah dijauhkan sejauh-jauhnya dari 10 sifat wanita penghuni neraka. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.